Memberikan syiar Islam kepada masyarakat awam tentu sudah banyak dilakukan. Namun apa yang dikerjakan Abu Kahfi di Pondok Pesantren Darul Aqsom, Sleman, Yogyakarta berbeda jika dibandingkan syiar Islam lainnya. Pria kelahiran Bandung, Jawa Barat itu mengajarkan Islam kepada kaum tunarungu. Bermula dari tahun 2009 silam, Abu Kahfi awalnya merasa miris dengan fakta banyaknya kaum muslimin penyandang tunarungu yang tak mengerti dan memahami ajaran agama Islam. Ketika Ustadz Abu Kahfi tinggal di Bandung, Jawa Barat, dirinya pun mendapati kaum difabel tunarungu yang keluar dari agama Islam. Ya, alhamdulillah, awal saya mulai tertarik untuk menggarap teman-teman tunarungu itu dari 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu saya ketemu dengan tunarungu. Baru paham juga itu tunarungu seperti itu keadaannya. Saya baru ketemu, ternyata ya Allah, mereka itu masih kurang yang perhatian kepada mereka tentang agamanya. Masih jarang anak-anak tunarungu, orang tunarungu yang memahami agama. Karena memang belum ada ustadz yang bisa berisyarat atau mengajarkan agama dengan isyarat kepada mereka. Saya merasa terpanggil, apalagi ada di kalangan tunarungu ada yang keluar dari agama gara-gara nggak paham agama itu, nggak tahu agama. Banyak yang keluar dari Islam gitu. Saya merasa terpanggil. Alhamdulillah, sejak saat itu saya mencari tunarungu di Bandung itu, dapat 2 orang, dibawa ke pondok, dibawa latihan olahraga. Belum bisa belajar karena belum bisa isyarat. Tiap hari belajar isyarat dari mereka, seminggu, 2 minggu, sebulan udah mulai lancar. Baru bulan kedua itu udah mulai menggarap mereka, mendatangkan mereka ke rumah untuk taklim, untuk belajar agama di rumah. Tatkala Abu Kahfi memenuhi seruan Ilahi Robi untuk berziarah ke Tanah Suci di tahun 2009 silam, dirinya sempat takjub dengan keberadaan pusat penghafal Al-Quran, Al-Ridwan, yang dikhususkan bagi tunarungu. Kaum muslimin yang menderita tuli di Taif, sekitar 100 km dari Makkah Al-Mukarramah, mampu menghafalkan Al-Quran dengan bahasa isyarat. Hal itu yang menjadi inspirasi Abu Kahfi sekembalinya ke tanah air. Awalnya dulu kita tidak memperkenalkan Al-Quran kepada mereka, memang agak sedikit sulit untuk memberikan pengertian kepada mereka. Al-Quran itu bagi mereka, Al-Quran itu memang menakutkan lah, wah bukunya nggak kenal bahasanya pun gitu kan. Jangankan untuk Al-Quran, bahasa redaksi Indonesia apalagi Inggris, buat mereka itu jarang yang tahu arti maknanya. Nah, jadi agak sulit untuk mengenal Al-Quran. Jadi kita kenalkan keilmuan-keilmuan fikih-fikih yang sederhana buat mereka, panduan kehidupan buat mereka. Nah, pertama kali saya mengenalkan Al-Quran kepada mereka itu di 1 tahun setengah yang lalu itu, saya kan dulu sering warawiri ke Mekah untuk jamaah umroh ya. Ketemu dengan di sana tunarungu yang di Mekah sana, di Madinah sana. Ternyata mereka berbahasanya Arab, ada huruf Arab. Saya bilang, "Ismuka, nama kamu siapa?" Amir, bukan A M I R, artinya alif mim ro. Saya kan bahasa isyarat nggak bisa, isyarat yang Latin bisa. Kok ini apa saya bilang gitu? Saya Arab. Dia kenal ngobrol dengan, kan kalau ngobrol hanya kosakata nggak berhuruf, tapi kosakata. Tapi kalau huruf langsung ke Arab. Saya belajar di situ baru paham bahwa tunarungu ini yang di Arab, di negara-negara Arab mereka memakai huruf hijaiyah Arab. Ngaji Al-Qurannya Al-Quran biasa dengan huruf Arab. Baru punya pikiran Indonesia itu ngomong Indonesia, tapi tetap ngaji pun bahasa Arab. Orang normalnya sama saja, tunarungu pun harus bisa isyarat Arab untuk ngaji itu Arabnya. Saya ngambil metode dari sana, alhamdulillah saya kenalkan kepada mereka. Ternyata mereka lebih menjiwai dan lebih nyaman dengan isyarat Arab daripada dengan oral. Kan sementara ini kan dulunya anak-anak itu dipaksa untuk ngaji itu dengan oral, batasannya, al-fatihahnya, baca juz amaknya dengan oral gitu. Ini kesulitan untuk mengajarkan dan untuk dipelajarinya, juga nggak ada standarisasi kebenarannya. Ya, pendengar, saat ini saya berada di Pondok Pesantren Penghafal Quran Darul Aqsom, yang merupakan pondok pesantren untuk penyandang disabilitas tunarungu. Dan saat ini ada aktivitas kegiatan mengaji di pondok pesantren ini yang dipimpin langsung oleh pemimpin pondok pesantren. Kita akan melihat sejenak apa saja kegiatan yang dilakukan oleh santri tunarungu di Pondok Pesantren Darul Aqsom Yogyakarta.
Darul A'som atau yang secara harfiah berarti rumah bagi orang tuli, menjadi wahana perjuangan Abu Kahfi dalam menyiarkan Islam kepada para tunarungu. Sempat membina kaum tuli di Bandung, Jawa Barat, Abu Kahfi kemudian membulatkan tekadnya, hijrah dan menetap di Yogyakarta. Alhamdulillah berjalan 11 tahun, ketika saya ada urusan ke Semarang, Jogja, saya melihat kayaknya ada suasana yang nyaman untuk belajar, memberikan pelajaran di Jogja ini. Wah, saya melihat usia sekolah itu memang usia krusial buat mereka yang perlu penanaman pemahaman agama dari awal. Karena dewasa saja mereka nggak kenal agama, apalagi dari anak-anak. Makanya saya mengharap usia anak-anak ini sehingga mereka bisa untuk belajar Al-Quran dulu. Kalau yang dewasa sudah belajar Al-Quran agak enggan, agak malas. Kalau masuk ke anak-anak, alhamdulillah mereka senang. Nah, setahun yang lalu, 1 tahun saya itu 19 September 2019 mulailah saya mulai mengawali di Bantul. Saya dikasih pinjam ruko 2 lantai oleh teman yang di Bantul itu. Diawali dari 2 santri, bahkan yang satu tunaganda sebetulnya, bukan hanya tunarungu ya. Oleh 2 santri, seminggu datang ada lagi, 2 minggu sampai 6 bulan. Media, ada satu media swasta yang meliput, mengetahui keberadaan kami, sehingga mulailah dari situ dikenal. Alhamdulillah sekarang dari mulai 6 bulan itu 15 orang, sekarang 1,5 tahun itu ada 59 orang. Lewat Darul A'som, pria berusia 47 tahun tersebut meniti jalan dakwah untuk meningkatkan keislaman kaum tuli. Jalan sunyi yang ditempuh Abu Kahfi dengan melibatkan keluarganya perlahan-lahan telah mengangkat nama Darul A'som itu sendiri. Saat ini puluhan santri tunarungu dari berbagai daerah di Nusantara menimba ilmu agama di pondok pesantren tersebut. Dulu giro agama saya mungkin ya masih nggak jelas kerjanya untuk siapa, yang jelas untuk sendirilah ya. Anak-anak pondok semua keluarga taklim di rumah, belum ada risau untuk umat yang begitu yang spesifik ya. Ketika saya dikenalkan dengan pertama lihat tunarungu yang murtad, yang ikut gampang terbawa arus, keluarga nggak paham. Setelah didalami ternyata 12 tahun ini saya mendalami mereka itu seperti apa ya, saya nggak punya keluarga yang tunarungu, tetapi saya merasakan bagaimana mereka, keberadaan mereka bagaimana, masih belum banyak orang yang memahami dunia mereka. Igun Muhammad Barkah, salah satu wali santri asal Kulon Progo, Yogyakarta, merasa amat terbantu dengan keberadaan Darul A'som. Sebagai orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, dirinya kini tak lagi kesulitan memikirkan pendidikan bagi anak ketiganya yang terlahir sebagai tunarungu. Alhamdulillah kami kenal dari Bandung. Kami waktu silaturahmi ke orang tua kami, kami ketemu teman ngobrol-ngobrol bagaimana anak muda di pondok kan belum katanya. Alhamdulillah di Jogja pun ada sekarang pondok tahfidz tunarungu Darul A'som. Ini kebetulan ya teman safari dakwah juga sama teman ya, alhamdulillah. Terus kemarin saya ke Kulon Progo langsung dimasukin ya. Ya, pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, disinilah Kiai Abu Kahfi sehari-hari memberikan ilmunya kepada santri tunarungu, khususnya untuk santri putri. Dan di sini ada belasan santri yang mereka semua mengalami kebutuhan khusus, yaitu sebagai tunarungu, dan mereka menimba ilmu di pondok pesantren yang ada di belakang saya, yaitu Rumah Tahfidz Tunarungu Darul A'som. Bagaimana kegiatan mereka, kita ikuti bersama aktivitas yang ada di pondok pesantren Darul A'som ini. Di tengah semangat Abu Kahfi melakukan syiar Islam kepada kaum tuli, satu hal yang patut diapresiasi adalah Abu Kahfi telah menemukan jalannya sendiri untuk mencetak generasi Qur'ani, meski jalan itu terus terasa sunyi.